Sang Ju, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang proses menggali ide bisnis. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya saja karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat ini. Sehingga ketika usaha yang dijalankannya tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Dalam video kali ini kita akan menggali dan memetakan bisnis seperti apa yang bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, minat, serta kemampuan pelaku bisnis itu sendiri. Mengapa sesuai minat dan kemampuan pelaku bisnis? Karena bisnis akan bertahan lama jika kita menyukai apa yang kita lakukan. Perkembangan tren bisnis di era new normal. Meskipun yang namanya bisnis sudah ada sejak lama, tetapi makin kesini perkembangan bisnis di Indonesia terus mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah dari segi jumlah maupun sektor. Dalam masa pandemi, berdasarkan hasil riset dari ADA, sebuah perusahaan data dan integrasi, Indonesia merupakan negara di Asia yang pemulihan bisnisnya paling cepat. Kehadiran bisnis yang dijalankan atau dipasarkan secara online itu pun bukan hanya menguntungkan para pebisnis saja, tetapi juga memudahkan konsumen. Sejumlah retail yang di dulunya hanya melayani transaksi di tempat telah menambahkan dunia digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk toko online di website ataupun di marketplace. Selanjutnya adalah peluang bisnis online untuk pelaku usaha. Untuk Indonesia sendiri, sekitar sektor bisnis online diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 3,7 kali lipat pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat dan kemudahan akses internet yang sudah hadir sampai di kota-kota kecil. Hal ini juga diakibatkan oleh bonus demografi yang kadang-kadang sebagai titik kemajuan produktivitas bangsa Indonesia di tahun 2025 nanti. Dan kita berdoa bersama, semoga cita-cita harapan kita akan terwujud. Untuk sektor bisnis di Indonesia sendiri, ada 5 sektor industri manufaktur yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan dalam revolusi industri 4.0, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, elektronika. Nah, kenapa poin di atas perlu untuk diketahui? Setidaknya agar teman-teman yang sedang ingin membuka bisnis bisa mendapatkan gambaran kira-kira bisnis apa yang mau digeluti. Ide bisnis apa yang kira-kira akan everlasting atau bisnis yang tidak musiman, sehingga daya jual pun tidak akan mengikuti tren maupun musim, namun terus berjalan secara terus-menerus karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggali ide bisnis yang sesuai minat. Perihal ide bisnis memang jadi satu tantangan awal bagi mereka yang baru memulai bisnis. Meski ide bisa datang dari mana saja, tetapi untuk bisa menjadikannya pilihan perlu pertimbangan yang matang. Sebagai solusinya, satu hal yang bisa dijadikan patokan untuk mencari dan menggali ide bisnis adalah minat dari dalam diri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena jika tidak sesuai dengan minat, kadang kita akan merasa lelah dengan rutinitas yang kita lakukan. Kadang kita akan bertanya-tanya, kenapa saya melakukan hal ini? Benarkah ini yang saya inginkan? Atau seterusnya. Berikut ini beberapa tips menemukan dan menggali ide bisnis sesuai minat. Semoga bisa memberikan gambaran pada teman-teman nanti ya. Yang pertama adalah kenali minat terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, pepatah itu pun berlaku dalam menemukan ide bisnis sesuai dengan minat. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Contohnya gairah, keinginan, dan lain sebagainya. Dalam istilah sederhananya, minat bisa juga dianggap ketertarikan pada suatu hal. Nah, dari pengertian di atas, coba deh untuk mulai mengenal minat diri sendiri. Contohnya, seorang yang punya minat dalam dunia fotografi bisa membuka jasa fotografer. Orang yang suka menulis bisa membuka jasa penulisan oleh content writer dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai dengan minat, biasanya kita akan mudah bosan dan mudah menyerah jika bisnis mengalami kegagalan. Kalau kata Raditya Dika, jalani hobimu hingga bisa menjadi profesional, sehingga nantinya kita bisa bekerja sendiri, bekerja seperti melakukan hobi yang dibayar. Yang kedua adalah lakukan observasi.
Setelah mengetahui apa minat diri sendiri, mulailah melakukan observasi. Amati lingkungan sekitar dan manfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah kira-kira hal apa yang dibutuhkan pasar dan bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat. Apakah ide kita bisa memberikan solusi pada masyarakat? Apakah bisnis kita bisa membantu banyak orang? Setidaknya, ide bisnis kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan di sekitar kita. Itulah manfaat observasi. Yang ketiga adalah perluas relasi. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi dari orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun di dunia bisnis dan dianggap tepat untuk diajak sharing. Ceritakan minat yang dimiliki dan cobalah menggali informasi perihal ide bisnis tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menemukan partner bisnis dengan minat yang sama. Memperluas relasi atau jaringan selain untuk menambah pengetahuan juga bermanfaat untuk upgrade skill kita loh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roem Topatimasang dalam bukunya yaitu Sekolah Itu Candu. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua buku adalah ilmu. Yuk perluas relasi dan ambil banyak pelajaran dari berbagai macam-macam orang yang kita temui. Yang keempat adalah datang ke pameran atau workshop. Tips yang juga bisa digunakan untuk menemukan ide dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat selanjutnya adalah dengan datang atau menghadiri pameran produk usaha atau bisnis maupun workshop dengan tema bisnis. Jika kita datang ke pameran produk, hal tersebut bisa memantik ide kreatif dalam hal peluang bisnis. Dalam artian, meskipun akan membuka bisnis dengan produk yang sudah umum di pasaran, kita bisa mendapatkan ide dan memberi sentuhan inovasi agar bisnis yang nanti akan dibuka dan dikembangkan punya ciri khas tersendiri. Kalau istilah digital marketing, ATM namanya yaitu amati, tiru, modifikasi. Selain itu, dengan menghadiri workshop bertema bisnis, kita juga bisa lebih memantapkan pilihan untuk ide bisnis yang sesuai dengan minat kita. Lebih jauh bisa juga menambah ilmu perihal cara memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis tersebut. Demikian 4 tips menemukan dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat. Meski ide bisa ditemukan di mana saja, tetapi dalam menentukan ide mana yang akan dipilih memang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai ide bisnis kita ditengarai sebagai ide bisnis orang lain yang kita curi begitu saja hingga menimbulkan sengketa. Pandai melihat peluang di sekitar kita, pandai menangkap keresahan orang-orang di sekitar kita, dan juga pandai memanfaatkan jejaring yang kita miliki. Lalu, yang tidak kalah penting adalah setelah memiliki ide bisnis di setiap kepala, segera tuliskan, rancang program dan anggarannya, lalu segera jalankan dan minta bantuan orang ahli atau berpengalaman di dalam bidangnya. Jangan sampai ide bisnis itu hanya mengendap di kepala saja, lalu hilang, menguap dan direalisasikan oleh orang lain. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih.